Jika kita sakit, kita boleh berobat ke dokter. Namun kenapa tak boleh ke dukun? Iya juga ya. Ke dokter boleh, ke dukun kenapa tak boleh? Dokter mengasih resep. Resep itu diteliti, ternyata ada korelasi antara resep dengan penyakit. Kalau penyakitnya ini, obatnya ini, ada korelasi. Sedangkan dukun tak ada korelasi. Ada orang sakit, dikasihnya batu ponari, sehat. Ada orang sakit, dipukul-pukulnya, sehat. Itulah yang tak ada korelasi, itulah yang membuat dia syirik. Kenapa? Karena rata-rata dukun itu pakai jin. Tapi Pak Ustadz, dukun-dukun itu kan punya ramuan. Itu namanya bukan dukun. Yang punya ramuan itu bukan dukun, itu namanya herbalis. Kalau Anda sakit, sakitnya apa? Gatal-gatal. Ini ada. Ditumbuknya belerang, dicampurnya dengan kelapa, nanti dimasak, dimakan pakai nasi. Itu boleh. Tapi dia dukun, itu dia tidak dukun, dia herbalis. Dukun itu yang pakai jin. Pakai celana jin maksudnya Pak Ustaz? Bukan. Pakai jin ya, ada jinnya, ada hantunya. Dan tak ada hubungan korelasi sama sekali. Main pukul-pukul pakai tongkat, pakai ini, tak ada hubungan sama sekali secara medis, secara sains. Nah, itu dukun. Bukankah kita sama-sama minta tolong? Betul. Sama dokter minta tolongnya murni, logis. Sama dukun minta tolongnya, dia minta tolong lagi sama siapa? Sama setan. Buka surat Al-Jin. Buka surat Al-Jin juz 29. Fariqum minal insi, ada sekelompok manusia ya'udzuna birijalin minal jinni, minta perlindungan jin, fazaduhum murhaqa, mereka semakin durhaka, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum bekerja di kantor pajak? Hadis yang melarang tentang pajak itu kronologis ceritanya adalah dua kerajaan zaman dulu, Romawi dan Persia. Zaman Romawi dan Persia itu pajaknya upeti kejam sekali, feodal. Sedangkan pajak zaman sekarang di negara-negara yang tidak mampu itu dipakai untuk maslahat ammah, membangun sekolah. Nah, dalam konteks keindonesiaan, apakah perlu kita pajak? Tak perlu. Karena kita lebih kaya dari Brunei Darussalam, lebih kaya dari Malaysia. Maka tidak ada negara miskin. Sebenarnya tak ada negara miskin. Yang ada adalah pemerintah yang gagal mengelola kekayaan negara. Kita lebih kaya dari Saudi Arabia. Saudi Arabia itu minyaknya di bawah, kita di atas minyak, bawah minyak. Minyak kelapa, minyak sawit, minyak rambut, minyak jelantah. Kita kaya sekali. Hanya saja tidak dikelola dengan baik. Freeport itu, paling kasihan orang Papua. Emas di sana, gas di sana, minyak di sana. Dia apa dapat? Celana pun tak ada. Ustaz, jika kita sakit, kita boleh berobat ke dokter. Ustaz, apa hukum membaca basmalah dalam kamar mandi yang terkadang di situ jadi tempat buang air kecil? Karena setahu saya saat mengambil wudhu harus baca basmalah. Kalau di dalamnya itu hanya petak 4, tak ada lubang rahasia itu, buang air besar, buang air kecil, maka tak apa-apa, baca Bismillah, nawaitu raf'al hadasi, Bismillah aku ngambil wudhu. Tapi kalau ada tempat buang air besar, buang air kecil, tak boleh menyebut nafas Allah. Mengucapkan salam pun tak boleh. Datang kawan manggil, Assalamualaikum. Jangan ente jawab, Nabi tak menjawab. Setelah keluar baru Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membawa tulisan nama Allah pun tak boleh. Nabi cincinnya tertulis Muhammad Rasulullah, letaknya di kelingking, Muhammad Rasulullah. Nabi kalau mau masuk ke tempat WC letakkannya di luar. Hebatnya Nabi, begitu keluar tak hilang. Kalau kita jangan, di tangan aja hilang. Tak boleh. Maka kalau terpaksa juga ngambil wuduk di dalam, kalau ada keran di luar ngambil wuduk. Kalau terpaksa juga di dalam, musafir tak ada, dalam. Tapi jangan lafazkan Bismillah, dalam hati boleh. Apa yang harus pemuda Islam lakukan ketika tidak ada lagi di sekelilingnya kebenaran, dan di sekelilingnya tak ada lagi yang mendengarkan kebenaran? Insya Allah tak akan terjadi. Andai terjadi, tak ada lagi sekeliling kita mendengarkan, apa yang mesti kita lakukan? Carilah sya'bin minas syu'ub, carilah lembah. Ini bukit, ada tanah yang landai. Pergilah ke lembah itu, bercocok tanam ternak kambing sampai kematian datang. Itu namanya uzlah. Tak sanggup lagi, berdakwah tak sanggup, kacau balau sudah. Negeri ini dikuasai oleh PKI, na'udzubillah. Lalu tak bisa berbuat apa-apa, maka itulah yang dilakukan. Cari bukit entah di mana, ternak kambing, tanamlah, tanam cabai, tanam bawang, tanam genjer, tanam kencong. Habis itu sampai malaikat maut datang, mati.
Tapi saya berharap itu tidak terjadi pada kita insyaAllah. Ustaz dalam ceramah bilang itu seno pacaran ta'aruf boleh. Ta'aruf itu apa Pak Ustaz? Ta'aruf itu apa? Ta'aruf diambil dari 3 huruf. Arafa, kenal. Ta'aruf, saling kenal mengenal. Kerja sudah, kuliah selesai, kerja sudah, mapan sudah, rencana mau menikah. Pas ketika datang nampak perempuan jauh. Nampaknya cocok saya sama itu Pak Ustaz. Mana orangnya itu? Gimana saya bisa kenal sama dia Pak Ustaz? Itu adiknya si Anu tuh. Oh, jadi gimana? Kamu bertamu ke rumah dia, nanti saya jumpakan sama abangnya. Nah, begitu sampai sama abangnya, nanti adikmu aku mau tengok dari dekat. Tapi jangan sampai dia tahu bahwa aku mau nengok dia. Iyalah. Nanti dibawanya lah aqua keluar. Mana aqua tadi? Aqua di gelasnya. Datanglah dia keluar. Datanglah dia bawa aqua. Setelah kau tengok, nampak, kalau dengan melihat itu membuat memotivasi engkau untuk menikahinya, katakanlah, setelah melihatnya, akhirnya aku berpikir, jadi gimana? Tak jadilah. Dari jauh aja rupanya cantik. Jadi tak ada yang tersinggung. Dia pun tak. Tapi coba kalau dia tahu, besok aku mau nengok, tahu dia, mungkin sejak itu pindah dia ke Jakarta langsung. Tak sanggup dia hidup lagi di situ. Setelah cocok ta'aruf, kenal baik, jilbabnya panjang, orangnya ramah, tak macam-macam, tak minta apa-apa. Apa yang kau inginkan dariku Adinda? Aku hanya ingin engkau menjadi imamku dunia dan akhirat. Masya Allah, so sweet. Tapi jarang-jarang yang begitu. Nah, setelah ta'aruf langsung khitbah, langsung. Tadi ada pengumuman pengajian, judulnya rukun nikah. Nah, cuman yang jadi masalah, biasanya kalau dibuat pengajian begini, yang banyak ikut yang udah nikah. Ustaz, apakah ada perbedaan buku sifat solat Nabi karya Albani dengan Syekh As-Saqaf? Ada, sangat. Miliki dua-duanya. Baca sifat solat Nabi, Syekh Nasruddin Al-Albani, miliki juga. Yang punya Syekh Hasan As-Saqaf, namanya bukan sifat solat Nabi, Sahih sifat solat Nabi. Ingat, ada sahihnya di belakang. Sahih sifat solat Nabi. Bandingkan antara dua. Bagaimana orang menyikapi orang tua yang merasa aneh atau kurang menerima kalau anaknya sudah mengarah ke hal yang positif? Anaknya jilbab panjang dia tak suka, anaknya pengajian dia tak suka. Mama malu lah nengok jilbab kamu panjang. Nanti kamu kerja gimana? Kamu nikah gimana? Ini pasti lama nikahnya nanti. Ini emak-emak yang model begini ini harus dibawa pengajian. Kalau dia belum bisa mengaji, datang ke masjid, buat dia mengaji di alam maya. Ada nomor WA ibu itu, ada, share kan. Sharekan ceramah ustaz-ustaz. Kira-kira dia masuk suara yang lembut apa yang keras? Yang lembut, Dr. Mustafa Umar. Pakailah jilbab. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Menyelamatkan kita. Mana yang contoh dia? Jilbab adalah wajib. Sama-sama salat. Kalau tidak, neraka jahanam tempatnya. Nah, suruh dia dengar dua-dua. Tak juga dia takut. Udahlah, sabar aja lah, tunggu dia mati. Betul Pak Ustaz, Nabi Muhammad tak pernah mendoakan kedua orang tuanya. Ceritanya bukan begitu. Aku minta izin kepada Allah supaya aku berziarah ke makam ibuku, maka Allah mengizinkan aku. Lalu Nabi pun datang. Aku mohon izin supaya mendoakan, maka aku tidak diizinkan mendoakan. Lalu orang mengambil kesimpulan, karena tidak diizinkan mendoakan berarti kafir. Itu yang menjadi masalah. Maka ayat lebih kuat mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus rasul. Ayah dan ibu Nabi itu sebelum rasul apa sesudah rasul? Sebelum. Maka mereka itu ahlul fatrah. Begitu kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, begitu kata Syekh Asy-Shinqiti, maka mereka itu adalah ahlul fatrah. Ditambah lagi hadis Nabi yang mengatakan, aku ini berasal dari tulang sulbi rahim suci, suci. Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abi Manaf, anak Qusay, keturunan Lu'ay Fihir, cucu cicit Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Suci. Buka buku 37 masalah populer. Sudah saya bahas judul masalah orang tua Nabi apakah di neraka atau tidak. Tolong jelaskan tentang ahlul fatrah. Udah saya sebut tadi. Ajaran Nabi Isa sudah hancur. 324 hancur ajaran Nabi Isa. Gara-gara voting oleh Konstantinopel. Kata Kaisar Konstantin, Yesus itu anak Tuhan. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Akhirnya menang yang mengatakan itu. Hancur ajaran Nabi Isa 324, 325 di konsili Nisea.
pertemuan ulama-ulama Kristen, nama tempatnya Nisea, Turki sekarang. Ajaran Nabi Muhammad belum datang, ajaran lama sudah hancur, ajaran baru belum datang. Mereka ini ahlul fatrah. Allah berfirman dalam Quran, "Wa ma kunna mu'azzibina," kami tidak mengazab hatta nab'atsa rasula, sampai kami mengutus rasul.